Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Renungan pagi hari ini berjudul Kasih yang Tiada Duanya. Kita baca Mazmur 8, 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Melalui ayat ini kita bisa melihat kekaguman Daud kepada Tuhan dan hubungannya dengan keberadaan sebagai manusia. Betapa istimewanya kita manusia sehingga dicatat, dibentuk serupa segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu baca ayat perenungan ini kita rasa betapa besar dan dalamnya kasih Allah bagi setiap kita. Begitu istimewanya sampai-sampai kita diingat dan diindahkannya. Kita ini dahulunya adalah manusia berdosa yang tidak bernilai dan tak berharga. Tetapi Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Dia yang berdaulat atasnya, Dia yang memerintah atasnya, dan Tuhan yang ambil alih seluruhnya atas semua kejadian yang ada di dunia ini. Tuhan mengingat kita, manusia yang kecil, manusia yang diciptakan dari debu tanah, tetapi diindahkannya oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Allah begitu mengasihi kita. Kita dianggapnya berharga di mata Allah. Allah mengingat dan mengindahkan kita sampai-sampai Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan melihat begitu beratnya pergumulan manusia melawan dosa, melawan ketidakmampuan untuk manusia itu bangkit dari kesalahan demi kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang Tuhan sudah tetapkan oleh para nabi-nabinya. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan datang di dalam Tuhan Yesus. Pada hari itu lahirlah Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan namanya. Dia akan beserta kita, orang yang percaya kepada Dia, dan kita diberi terus Tuhan kekuatan oleh Roh Kudus-Nya untuk kita tetap setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus memanggil setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah saudara, sekarang saya sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sadar bahwa berkat terbesar dalam hidup kita adalah karya keselamatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita dan ini yang tadinya tidak berharga, dipandangnya sangat berharga. Kita yang kotor dan dipenuhi dosa, namun Allah datang menghampiri dan memeluk kita. Kita dengan penuh kasih, Tuhan memeluk kita dengan penuh kasih. Ya, sebesar itulah kasih Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, tetaplah setia mengiring Tuhan. Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Allah itu pemilik segalanya, berdaulat atas segalanya. Tetapi Dia tetap mengindahkan kita, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan firman Tuhan katakan tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri, sehingga manusia itu selalu kelakuannya dosa. Karena manusia pabrik dosa. Oleh karena itu, solusi bahwa Allah datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa-dosa kita melalui Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Firman. Firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Dia akan terus menaungi, memimpin, menyertai kita. Allah Roh Kudus terus berdaulat atas hidup kita, sehingga kita yang berserah kepada Tuhan akan diselamatkan, dipulihkan, dan diberkati Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal kepada kita, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya.